Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-71. Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-71. Ini ada dua perikop, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Perikop pertama berjudul Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dengan dekat api. Ia mengapatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Perikop yang kedua diberi judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ilustrasi ya, kisah yang sedang hits saat ini kalau kita lihat ya. Kalau kita dengar berita saat ini ada satu kejadian yang sangat hits yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu tentang seorang Crazy Rich yang saat ini sedang terjerat kasus investasi bodong begitu ya, atau binomo. Nah, Crazy Rich ini mempunyai pacar atau pasangan, tunangannya begitu, yang sebentar lagi akan menikah dengan dia. Saat Crazy Rich ini berada di dalam keadaan yang baik-baik saja, pacarnya ini atau tunangannya ini selalu mengatakan bahwa dia sangat mencintai Crazy Rich ini atau laki-laki ini. Dan dia juga sering sekali mengatakan bahwa dia akan setia kepada pasangannya ini apapun yang terjadi kepada pria ini, maupun nanti dia akan semakin kaya ataupun ada nanti masalah-masalah ke depan, mereka akan selalu bersama-sama. Itulah janji daripada perempuan ini. Namun pada kenyataannya ketika Crazy Rich ini terjerat kasus investasi bodong, di mana ia harus diseret masuk ke dalam penjara dan digadang-gadang akan mengalami satu masalah di mana dia akan dipenjara 20 tahun ke depan, seketika pacarnya atau tunangannya yang akan menikah dengan dia sebentar lagi ini seperti melupakan janji yang pernah ia ucapkan.
Ia kemudian menuliskan di dalam statusnya, di status Instagram maupun di TikTok itu, saya tidak memiliki relasi lagi dengan dia. Saya tidak ada hubungan dengan dia. Jadi jangan pernah tanyakan dia lagi dengan saya. Jangan pernah lagi tanyakan tentang dia kepada saya. Seketika perempuan ini melupakan semua janji-janji atau ucapan-ucapan cinta, ucapan-ucapan setia yang pernah ia ungkapkan kepada Crazy Rich ini sebelumnya. Mengapa ia sampai pada akhirnya mengatakan seperti begitu? Karena dia tidak mau terseret kasus yang sedang dialami oleh Crazy Rich ini. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah di dunia ini ada banyak banget orang yang mudah mengatakan, aku mengasihimu, aku akan setia kepadamu, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan tetap ada di sampingmu, dan lain sebagainya. Janji-janji manis yang begitu bagus, tapi ketika diperhadapkan dengan satu kondisi yang sulit, yang membuatnya mau nggak mau harus ikut terseret dalam kasus orang yang katanya ia cintai, yang katanya dia bakal setia dengan orang itu, biasanya akan pura-pura lupa. Orang yang biasanya mudah mengatakan janji-janji manis itu, ketika akhirnya harus terseret dengan satu kondisi yang berhubungan dengan orang yang ia ucapkan itu, yang orang yang ia beri janji itu, biasanya ia akan pura-pura lupa. Ini juga salah satu lagu hits ya saat ini di tengah-tengah anak muda, pura-pura lupa. Dia akan pura-pura lupa dengan janji yang pernah ia ucapkan. Dia akan pura-pura lupa dengan semua janji-janji manis yang pernah ia katakan kepada orang tersebut. Itulah kecenderungan manusia, Bapak Ibu. Manusia memang cenderung nggak bisa memegang omongannya sendiri. Manusia cenderung nggak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Makanya nggak heran kalau banyak manusia yang akhirnya lupa dia ngomong apa. Seakan-akan manusia kalau lagi baik-baik saja cenderung akan mudah mengumbar janji-janji baik. Kalau kata konselor saya seperti begitu. Manusia kalau lagi dalam keadaan baik-baik aja nih, sangat mudah sekali untuk memberikan janji-janji manis, memberikan ucapan-ucapan manis. Tetapi ketika diperhadapkan dengan satu kondisi, janji-janji manis, ucapan-ucapan yang baik itu seakan-akan pura-pura lupa. Jadi dia pura-pura melupakan semua itu. Supaya apa? Supaya dia tidak terjerat mungkin dengan satu kondisi atau situasi yang kalau dia ingat atau kalau dia melakukan apa yang dia ucapkan itu, dia akan semakin terjerat dalam kasus tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitulah yang terjadi kepada Petrus dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau kita ingat dalam bagian teks yang lalu, yang juga saya pernah bawakan di dalam ayatnya yang ke-33, dia pernah berkata demikian kepada Yesus. Di ayat yang pasal 22 ayat yang ke-33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Dalam bagian sebelumnya, si Petrus ini pernah mengatakan hal demikian kepada Yesus, bahwa dia berjanji akan bersedia masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan Yesus. Di sana kalau kita melihat dia mengumbar janji setia dan janji yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan seakan-akan menunjukkan bahwa membanggakan bahwa dialah yang paling cinta dan setia dan akan setia kepada Tuhan Yesus apapun itu yang terjadi. Bahkan dia katakan dia rela masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, ini satu janji yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lihat dalam teks pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebuah kontradiksi dengan apa yang pernah ia katakan kepada Tuhan Yesus. Satu bagian kontradiksi dengan apa janji-janji manis yang pernah ia ungkapkan kepada Tuhan Yesus sebelumnya di ayat yang ke-33. Kalau kita melihat sebenarnya sebelum ini terjadi,
Yesus sebenarnya sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Sebenarnya di sini Petrus sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi mungkin pada saat itu memang Petrus nggak percaya. Petrus nggak menyangka bahwa itu akan terjadi karena keadaan saat itu lagi baik-baik saja. Jadi dia berharap dan dia saat itu keadaan lagi baik-baik saja. Jadi dia berpikir aku pasti bisa. Pasti bisa untuk ikut Tuhan, pasti bisa untuk melakukan apa yang aku janjikan ini. Dia tidak tahu betapa berat yang akan terjadi ke depan. Saat itu dia sangat firm atau yakin sekali bahwa dirinya siap menghadapi semua konsekuensi atau resiko untuk ikut Tuhan Yesus. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, saat diperhadapkan dengan situasi yang sesungguhnya di teks yang kita baca ini, barulah Petrus menyadari akan perkataan Yesus. Ketika dia diperhadapkan dengan satu kondisi yang kalau ia jujur, pasti ia akan diseret bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Karena dia pengikut Tuhan Yesus. Karena dia penuhi dengan rasa takut pada saat itu, pada akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Sehingga ketika ayam itu berkokok, barulah dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal menarik sebenarnya di sini. Ketika Petrus ditemukan ada di dekat Tuhan Yesus pada saat ia dihakimi pada saat itu. Sebenarnya kalau kita melihat murid-murid yang lain pada saat itu tidak dicatat di mana keberadaan mereka. Dalam pengertian bahwa sebenarnya Petrus ini ingin menunjukkan memang, wah saya memang mau setia sama Tuhan. Saya mau selalu ada sama Tuhan. Sekalipun yang lain ninggalin Tuhan, tapi saya mau ada sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan walaupun dia ikut dari kejauhan. Gitu. Sebenarnya ada satu momen di mana dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia bisa tidak ada di tempat itu. Tetapi dia mau menunjukkan itu, saya mau setia sama Tuhan. Tetapi untuk lebih dalam lagi, untuk lebih jor-joran lagi, wah maaf Tuhan, saya kayaknya nggak bisa. Sampai akhirnya dia berani untuk menyangkal siapa Tuhan Yesus. Jadi di sini banyak sekali perdebatan para penafsir mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa ya Tuhan aku mau setia, ya Tuhan aku cinta Tuhan. Tapi untuk lebih dalam lagi, untuk jor-joran lagi, sepertinya aku tidak bisa. Walaupun aku berjanji sebelumnya bisa, tapi diperhadapkan dengan situasi ini kayaknya nggak bisa nih Tuhan. Oleh sebab itulah, ketika ia melihat Tuhan Yesus dari kejauhan dan orang lain mendesak dia untuk mengaku bahwa dia pengikut Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengatakan itu. Ketakutan dalam dirinya menguasai dia sehingga akhirnya membuat dia tidak sanggup untuk mengakui identitasnya bahwa dirinya juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan dalam diri Petrus menguasainya sehingga ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, saat ini persoalan di dunia ini ada banyak orang yang juga demikian Bapak Ibu. Mungkin memang nggak seperti Petrus yang menyangkal Yesus terang-terangan. Atau juga mungkin tidak mengutuki Yesus secara terang-terangan melalui mulut mereka. Namun kalau boleh jujur di dunia ini kita bisa melihat ada banyak orang yang terjebak dengan identitas yang disembunyikan. Mereka malu, mereka takut, dan mereka nggak pede kalau orang-orang tahu mereka adalah seorang Kristen. Mereka takut, malu kalau orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Kalau kita lihat sekarang ada banyak sekali artis yang menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Kristen. Kenapa? Mereka malu. Mereka takut kalau orang tahu mereka seorang Kristen, karir mereka nggak akan naik. Kalau orang mereka tahu mereka adalah seorang Kristen, mereka akan dikucilkan.
Jadi ada ketakutan-ketakutan itu, rasa malu itu yang muncul di dalam diri orang-orang pada saat ini. Mungkin enggak secara terang-terangan seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi mereka menyembunyikan atau tidak mengaku identitas mereka pun itu sudah termasuk bahwa mereka sudah dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa malu untuk mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Bahkan Bapak Ibu, selain itu di dalam perjuangan iman kita saat ini, ada juga banyak orang Kristen bukan? Yang diam-diam dalam hatinya juga menyangkali Yesus secara tidak langsung. Mungkin tidak secara terang-terangan melalui mulutnya. Tetapi dalam hatinya dia menolak Yesus sebagai Tuhan yang bertahta dalam hidupnya. Entah itu orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Ketika kita diperhadapkan dalam satu kondisi, satu masalah yang begitu besar, bukankah kadangkala kita terjebak dalam kondisi di mana kita menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan yang bertata dalam hidup kita? Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah ketika kita ikut Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh ikut Dia dengan totalitas hidup kita, dengan tidak malu akan identitas kita sebagai orang percaya, dan sungguh-sungguh mengakui Dia tidak hanya dari mulut kita, tetapi sungguh-sungguh dari hati dan hidup kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Atau kita justru terjebak di dalam penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Menutupi identitas kita, malu akan identitas kita, dan menyangkali bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ini boleh menjadi satu ingat-ingatan kepada setiap kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun demikian, sekalipun Petrus melakukan penyangkalan kepada Tuhan Yesus pada saat itu, kita melihat satu hal yang sangat indah, bahwa di ayat yang ke-61 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Berpalinglah Yesus memandang Petrus pada saat itu. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini dikaitkan dengan atau ditafsirkan sebagai bentuk pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus pada saat itu. Seringkali ditafsirkan sebagai bentuk pengampunan yang diberikan kepada Petrus yang baru saja menyangkali akan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus memandang dia, pandangan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, apa yang terjadi di ayat yang ke-62 kita melihat, dia pun keluar dan menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedihnya suatu penggambaran yang sangat dalam akan perasaan Petrus pada saat itu. Penyesalan yang sangat dalam yang dialami oleh Petrus. Kenapa bisa sampai Tuhan aku menyangkali engkau? Padahal sebelumnya aku sudah berjanji akan setia kepadamu. Itu satu penggambaran yang sangat dalam penyesalan yang dialami oleh Petrus. Ia menangis dengan sedihnya. Dia seakan-akan menyesali apa yang sudah ia lakukan. Dan ini merupakan satu bentuk respon bagaimana Petrus menyadari pandangan Tuhan Yesus itu bentuk pengampunan dan menuntunnya untuk boleh melihat kepada dirinya dan memohon restorasi daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dia seakan-akan menyesali apa yang sudah ia lakukan dan menuntunnya pada suatu pertobatan karena pengampunan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih, menariknya, tahukah kita bahwa di ayat selanjutnya terdapat juga satu kontradiksi kedua setelah apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Kalau kontradiksi pertama di ayat yang kita lihat adalah bagaimana Petrus di ayat 33 pertama mengakui bahwa dia akan setia kepada Tuhan Yesus, tetapi di ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-62 kita lihat bahwa satu kontradiksi terjadi, dia menyangkal Tuhan Yesus. Kini satu bagian yang menunjukkan perbedaan besar lagi antara Petrus yang menyangkal karena dia takut akan terseret. Dan kontradiksi yang kedua adalah Yesus yang rela disiksa atau diolok demi menyelamatkan manusia berdosa.
seperti Petrus dan kita saat ini. Bukankah ini satu kontradiksi tentang Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Tetapi Dia adalah Juru Selamat. Tetapi Dia juga mengalami satu masa penderitaan, di mana ini menunjukkan satu perbedaan besar antara Petrus dan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, di sana dikatakan di ayat yang ke-63 hingga ayatnya yang ke-65. Bahwa pada saat itu orang-orang mengolok-ngolok Tuhan Yesus, menghina-hina Tuhan Yesus. Saat itu Yesus diperhadapkan dengan satu situasi yang menyakitkan sekali. Dia Mesias, dia diperlakukan dengan sangat keji oleh orang-orang saat itu. Yesus diperhadapkan dengan para pemimpin Yahudi, yaitu Sanhedrin, yang dipimpin oleh imam besar pada saat itu. Dan ini adalah masa-masa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu mereka mempertanyakan kepada Tuhan Yesus sebuah pertanyaan sebenarnya yang menjebak Tuhan Yesus di ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-70 tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Dan ayat yang ke-70, kalau begitu engkau inikah anak Allah? Ini adalah satu pernyataan dan pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus. Yang seakan-akan mereka ingin Tuhan Yesus menjawab iya. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab iya, ia akan dianggap menistakan Mesias. Tetapi kalau ia pun menjawab enggak, mereka akan mempertanyakan, ya selama ini yang Tuhan Yesus buat ini apa? Jadi oleh sebab itu ketika dia diperhadapkan dengan pertanyaan ini, Yesus sengaja nggak mau jawab dengan terang-terangan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa apapun yang ia jawab, itu akan sia-sia. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-67 hingga ayat yang ke-69. Apapun yang dia ungkapkan ini sia-sia. Jadi ya sudah begitu. Dia tidak mau menjawab iya, dia juga tidak menjawab enggak. Karena dia tahu apapun yang ia jawab, dia jawab iya salah, ia jawab enggak salah. Tetapi apa yang menarik ia katakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia mengingat bahwa ini adalah penggenapan yang harus ia lakukan. Ini adalah misi yang harus ia kerjakan, ia genapi. Dan ini memang sudah harus terjadi. Bahwa ia jawab iya, ia jawab enggak, pasti dia akan dihukum. Pasti ia akan disalibkan. Oleh karena memang manusia pada saat itu, orang-orang pada saat itu, imam besar pada saat itu, para pemimpin Yahudi pada saat itu ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Dia sebagai Tuhan sebenarnya bisa membela dirinya dan menunjukkan kuasanya saat itu. Tetapi dia enggak lakukan itu. Dia biarkan semua itu terjadi, dia biarkan semua mengolok dan menghinanya demi satu tujuan, yaitu misi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itulah yang diungkapkannya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bahwa dia menyadari bahwa inilah penggenapan yang harus ia kerjakan. Dia secara kemanusiaannya pasti ada rasa takut, ada rasa gentar, yang mungkin seperti yang dialami oleh Petrus. Seperti yang dicatat saat ia berdoa di Taman Getsemani. Keluhnya berubah menjadi darah. Tetapi dia menanggalkan semua ketakutan dan gentar itu demi menggenapi misi itu sehingga kita beroleh keselamatan. Lantas bagaimana dengan kita pada saat ini Bapak Ibu? Ada dua bagian yang bisa kita lihat. Hidup Petrus yang dikuasai oleh rasa takut sehingga menyangkali Tuhan Yesus. Dan kehidupan Yesus yang menanggalkan rasa takutnya itu demi misi untuk menyelamatkan manusia. Ketakutan itu wajar ada, kegentaran itu wajar ada, apalagi di tengah-tengah dunia yang bergejolak pada saat ini. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita berespon saat diperhadapkan dengan kondisi yang menakutkan, kondisi yang menggentarkan hidup kita. Apakah kita memilih seperti Petrus, atau memilih meneladani Yesus di tengah penderitaannya?
Kalau kita memilih seperti Petrus, maka kita akan menyembunyikan identitas kita. Kita tidak akan mengakui identitas kita dan kita akan tidak mau mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih untuk meneladani Yesus dalam hidup kita, Yesus memilih untuk teguh menjalani misi yang Bapa ingin ia lakukan, ia genapi dalam kehidupannya, yaitu misi keselamatan. Dan ini juga mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu untuk kembali bersyukur akan kasih Kristus yang sangat besar kepada kita, yang memberikan pengampunan tidak hanya kepada Petrus ketika ia memandang Petrus, tetapi juga kepada kita hari ini. Jadi ini hal yang sangat mengingatkan kepada setiap kita, bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan satu penderitaan, satu kondisi yang menakutkan. Apakah kita memilih untuk memilih seperti sikap Petrus, atau kita memilih meneladani Kristus. Dan yang kedua adalah bagaimana kita diingatkan kembali tentang pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memandang Petrus, merupakan bentuk pengampunan yang diberikannya. Dan penderitaan yang dilakukan kepadanya menunjukkan bagaimana ia rela untuk disiksa demi mengampuni setiap kita yang berdosa. Demikian pemberitaan firman pada hari ini.